Pemerintah melanjutkan PPKM level 4, hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tepatkah kemudian PPKM level 4 ini dilanjutkan? Apa yang menjadi fokus penanganan di PPKM level 4 kali ini? Saya akan diskusikan langsung bersama dengan Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Kaginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga ada Ibu Mas Dalina Pane, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat malam Bu Mas Dalina, Pak Alexander Kaginting, apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Ya, salam sehat. Saya akan mulai dari Ibu Mas Dalina terlebih dahulu karena saya baca beberapa pernyataan Anda, Bu Mas Dalina menyarankan PPKM level 4 sebaiknya dihentikan saja. Ya, faktanya sekarang diperpanjang oleh Presiden. Saya ingin tahu apa penjelasan mengapa kemudian Anda berpikir bahwa PPKM level 4 lebih baik dihentikan. Ya, memang tidak sederhana ya. Mudah bagi pemerintah untuk bisa melanjutkan atau menghentikan PPKM level 4. Yang saya sebutkan lalu itu disebabkan karena beberapa indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak bisa tercapai dengan baik sampai dengan berakhirnya level PPKM level 4 di hari ini. Tetapi kalau kita simak saat ini sepertinya Menko Marinvest sudah menetapkan tadi ya jam 7 tentang perubahan indikator-indikator dari PPKM level 4. Nah ini yang juga menjadi catatan kita, mestinya indikator tersebut harus secara konsisten, jangan berubah-ubah agar kita mengukur keberhasilannya juga menjadi lebih mudah begitu. Dampak kalau kemudian indikatornya berubah-ubah, bagaimana Bu? Iya, dampaknya kalau secara epidemiologi kita tentu sulit untuk mengukur efektivitas. Jadi yang sekarang diukur dengan, kalau yang lalu kan diukurnya dengan 6 indikator tersebut ya. Yang pertama tentang testing yang harusnya dicapai 500.000 per hari, kemudian tracing untuk satu kasus konfirmasi itu harus ada 15 kontak erat, kemudian vaksinasi 1 juta per hari, bulan Agustus 2 juta. Kemudian angka kematian, lalu mobilitas penduduk. Nah sekarang sepertinya ini berubah menjadi RT ya, kembali kepada reproduction number, padahal RT itu memang dulu itu menjadi indikator utama di dalam indikator epidemiologi. Tetapi saat ini dengan interim WHO terakhir yang menyatakan untuk pelonggaran, RT itu hanya menjadi additional indicators, bukan jadi indikator utama. Sebenarnya indikator-indikator kemarin itu sudah cukup baik. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah berusaha untuk bisa mengejar target-target yang sudah ditetapkan di dalam indikator. Oke, Bu Mas Dalina, dalam hemat Anda sebetulnya tepat atau tidak sih PPKM level 4 ini diperpanjang? Iya, tentang level sendiri kalau kita di situsnya Kementerian Kesehatan itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya bagi kami, bagi saya secara pribadi sebagai epidemiolog. Ada beberapa wilayah yang menurut pandangan kami itu memiliki level lebih tinggi di mana kasusnya eksponensial seperti di Sumatera dan di Indonesia Timur, tapi kemudian masuknya di level 3. Sementara wilayah-wilayah yang menurut pandangan kami itu sebenarnya sudah cukup baik pengendaliannya seperti Jakarta masih tetap stay di level 4. Bahkan Jawa Barat yang angka kasusnya menurun cukup sedikit ya, ada penurunan tetapi sedikit, tetapi sudah lepas dari level 4. Jawa Barat itu sudah di level 3. Nah ini yang jadi pertanyaan juga bagi saya secara pribadi sebagai epidemiolog, bagaimana leveling ini kemudian bisa menunjukkan benar-benar kondisi di wilayah. Oke, jadi menurut Anda contoh-contoh seperti Jakarta atau Jawa Barat itu sudah bisa lepas dari level 4? Kalau Jakarta masih di level 4, Jawa Barat yang lepas dari level 4. Oke. Jawa Bali hanya Jawa Barat yang lepas dari level 4. Oke, menarik. Saya ke Pak Alexander Kaginting. Pak Alex, ada tanggapan Pak dari tadi yang apa yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina, beberapa sorotan tadi soal indikator yang berubah-ubah.
Dan dalam PPKM level 4 yang kali ini sebetulnya menjadi fokus ini apa sekarang? Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut ya, bahwa angka kematiannya masih tinggi. Ya, jadi di dalam pandemi ini memang dinamikanya itu cukup tinggi. Dan kemudian sebagai perubahan kebijakan itu tentu berdasarkan berbagai kegiatan yang didapatkan di lapangan. Jadi seperti diketahui bahwa indikator yang sudah ditetapkan di dalam PPKM level 1, 2, 3, 4 itu tentu itu berdasarkan bagaimana angka kasus konfirmasi positif yang ada. Kemudian kejadian rawat inap, BOR, itu yang diperhitungkan. Dan kemudian juga angka kematian. Jadi kalau kita lihat angka kematian lebih 5 orang dalam 100.000 penduduk, dan kemudian juga bagaimana angka kasus konfirmasi penyakit itu lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk, dan kemudian juga rawat inap. Ini yang membuat terjadi levelisasi. Jadi levelisasi itu berdasarkan insiden rendah, kemudian sedang, tinggi, dan kemudian sangat tinggi. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam perkembangan selanjutnya memang ada faktor yang menampilkan tentang angka reproduksi, di mana ini adalah rata-rata jumlah kasus baru yang disebabkan dan ditularkan oleh setiap satu orang yang terinfeksi pada masa infeksius, jadi antara 10 sampai 14 hari. Dan tentu ini menjadi pertimbangan karena memang ada perubahan karakteristik virus di masyarakat. Demikian juga hasil dari genome whole sequencing, yang tadinya variannya adalah varian yang klasik, maka sekarang itu banyak ditemukan dengan varian baru, di mana virulensinya itu 7 sampai 8 kali lebih cepat menular. Sehingga angka reproduksi penularan ini menjadi salah satu pertimbangan di dalam untuk menghentikan transmisi virus. Di samping memang kita harus tetap menegakkan 3T, 3M, kemudian melakukan isolasi mandiri yang didampingi, dan juga rumah sakit disiapkan tempat dan fasilitas yang ada. Tetapi dengan itu saja tidak cukup, ini harus bisa dikurangi, dan tentunya sasarannya adalah pengendalian. Jadi pengendalian dan herd immunity ini merupakan satu hal yang sejalan. Sehingga sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden tadi, ada 3 pilar. Di mana 3 pilar itu adalah di mana kita melaksanakan 3M, 3T, vaksinasi, dan ini yang harus menjadi inti pokok di dalam melaksanakan tugas kita untuk mengendalikan. Mengenai daerah mana yang masuk menjadi PPKM level 4 dan tidak, tentu itu akan menjadi rumusan teknis dari setiap kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskannya berdasarkan data. Karena bagaimanapun juga untuk dalam rangka penanggulangan ini kita tidak boleh terlepas dari data. Tidak bisa hanya berdasarkan testimoni, tapi juga harus berdasarkan data-data yang datang dari bawah. Oleh karena itu pemerintah melalui instruksi Mendagri 242526 tetap mengatakan bahwa PPKM skala mikro itu harus tetap ada. Jadi posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan itu mesti menjadi tonggak kita untuk bisa menyelaraskan seluruh kegiatan yang ada di tingkat desa. Jadi kendati pun PPKM ini kalau kita lihat misalnya di Jakarta, mana misalnya angka bor rumah sakit, kemudian juga kasus kesembuhan yang cukup tinggi, tapi mortality masih naik. Oleh karena itu memang di Jakarta, kendati pun ada parameter-parameter perbaikan, tapi mortality rate masih tinggi. Sehingga untuk mengatasi ini tentu kembali lagi bagaimana di sektor hulu, di posko PPKM, desa dan kelurahan ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang sudah dicapai. Dan tentu ini harus ditingkatkan, termasuk testingnya, termasuk pelaksanaan 3M, termasuk juga vaksinasi. Oke, baik, kita harus break. Nanti usai jeda saya akan tanya ke Bu Mas Dalina bagaimana Anda menyoroti soal angka mortality yang masih tinggi yang tadi menjadi salah satu alasan yang disampaikan oleh Menko Luhut ini masih diperpanjang PPKM level 4. Dan seperti apa tracing harus dilakukan oleh pemerintah di PPKM level 4 yang diperpanjang ini? Kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita ke segmen terakhir dialog dengan Ibu Mas Dalina dan juga Pak Alex.
Saya akan ke Ibu Mas Dalina terlebih dahulu. Bagaimana Anda menyoroti soal angka kematian yang tinggi ini, yang juga menjadi salah satu alasan tadi disampaikan oleh Pak Luhut, ini masih diperpanjang PPKM-nya? Iya, jadi sebenarnya ini PR kita selama beberapa minggu terakhir, di mana angka kematian kita memang selalu rekor ya untuk tingkat dunia selama beberapa hari terakhir. Nah, jadi memang itu menjadi concern kita, bagaimana caranya agar angka kematian itu bisa turun. Tapi tentu saja angka kematian itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama tentu disebabkan karena deteksi dini yang mungkin terlambat. Mereka ditemukan dalam kondisi yang berat atau kritis. Atau yang kedua, manajemen kasus di rumah sakit karena memang COVID ini belum ada obatnya, itu juga menjadi salah satu yang harus dievaluasi. Yang ketiga adalah varian-varian baru yang diperkirakan lebih virulen dibanding yang sebelumnya, itu juga menjadi faktor di mana kita harus waspada terhadap kematian yang cukup tinggi ini. Tetapi tentu solusinya adalah menurut pandangan kami yang cukup efektif untuk dilakukan kembali kepada PPKM Mikro. PPKM Mikro itu cukup efektif jika memang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah epidemiologi. Jadi kalau memang harus di lockdown, lockdownnya itu memang pada skala yang kecil. Walaupun istilahnya mungkin lockdown, bukan lockdown ya. Tetapi bukan hanya kepada pembatasan aktivitas saja, karena PPKM yang dilakukan pada wilayah yang lebih luas itu tentu susah untuk melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya warga ke satu wilayah. Jadi menurut pandangan kami itu juga penting untuk segera dikuatkan kembali, PPKM Mikronya kembali dikuatkan agar kondisi ini bisa menjadi lebih baik. Oke, itu soal mobilitas. Bagaimana soal tracing yang juga banyak disoroti oleh banyak pakar, Bu Mas Dalina, bahwa kita perlu memperbaiki tracing, bahkan harus memaksimalkan tracing yang ada, apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan. Ya, tracing itu dikenal sebagai kunci utama di dalam pengendalian. Apa yang terjadi di Jakarta dalam 2 minggu terakhir ini itu adalah lesson learned bagi kita semua. Jakarta dalam 2 minggu terakhir merekrut 1.600 tracer dari berbagai institusi. Ada CPNS lebih dari 900 orang, ada dari WHO, ada kemudian juga kita akan bantu dari Satgas lebih dari 500 tracer. Dan itu menunjukkan bahwa penurunan kasus yang terjadi di Jakarta itu dalam 3 minggu terakhir ini sudah cukup baik. Ditambah dengan testing mereka juga menurut pandangan kami memang sejak awal sangat baik sekali. Testing di Jakarta sangat baik sekali. Jadi Jakarta memang memiliki keistimewaan. Privilege sangat besar pada Jakarta karena dekat dengan pemerintah pusat. Jadi vaksinasinya juga bagus, sudah mencapai hampir 70% dari penduduk Jakarta, sudah 7 juta lebih yang divaksin. Itu sudah hampir mendekati target herd immunity yang diberikan oleh pemerintah. Maksud kami jika saja dikontrol itu ikuti seperti Jakarta, tentu kondisi kita akan menjadi lebih baik. Jadi solusinya adalah bukan dengan mengubah-ubah indikator, tetapi dengan mencapai seluruh indikator standar, indikator basic, indikator dasar di dalam pengendalian. Itu menjadi solusi. Oke, Pak Alex, jangan mengubah-ubah indikator yang tadi ditekankan oleh Bu Mas Dalina. Bagaimana Anda menanggapi soal itu? Apakah kemudian Anda juga melihat bahwa Jakarta bisa menjadi satu contoh penanganan pandemi yang bisa dijadikan percontohan ya dalam melanjutkan PPKM level 4 atau tidak misalnya? Ya, jadi kita coba untuk terus perkuat setiap wilayah, strengthening di setiap wilayah, terutama fokus pada wilayah-wilayah yang memang menjadi concern pemerintah. Tetapi willingness atau goodwill dari pemerintah daerah untuk bisa menepati target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama target-target dasar di dalam pengendalian, itu akan menunjukkan percepatan di dalam pengendalian di wilayah. Kami melihat beberapa wilayah itu cukup baik dalam merespons setiap
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jakarta salah satu contohnya. Oke. Jadi Ya. daerah-daerah lain tentu juga harus memperkuat dengan lokal wisatanya. Oke. Tapi terutama stick control atau standar utama di dalam pengendalian itu tidak boleh kemudian diabaikan. Oke. Testing harus adekuat, tracingnya harus bagus, vaksinasinya juga dipercepat, kemudian juga layanan kesehatannya juga harus berkualitas, bornya juga akan turun. Jakarta bornya saat ini sudah turun menurut pandangan kami cukup jauh. Baik. Saya ke Pak Alex. Silakan Pak Alex menanggapi. Terakhir, Pak. Ya, jadi apapun yang disebutkan oleh Ibu Mas Dalina, sebenarnya itu semua berbasiskan pandangan-pandangan akademis. Tetapi kita juga harus melihat bahwa pandangan ilmiah ini juga harus bisa implementasi dengan baik. Dan kemudian bahwa Indonesia ini tidak hanya Jakarta, tapi juga ada di daerah, dan ada di Pulau Jawa Bali, dan ada di luar Pulau Jawa Bali. Tapi yang penting pertama sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan dan kepimpinan lapangan dari posko desa dan posko kelurahan. Dan kemudian melalui posko ini bagaimana mereka bisa menemukan kasus suspek dengan pelacakan kontak, melakukan isolasi mandiri, pendampingan yang terbaik, dan kemudian memanage komorbidnya dengan ada tim medik yang ada, dan kemudian melakukan pembatasan-pembatasan secara strict. Artinya kalau ada kerumunan itu dibubarkan. Kemudian juga kalau daerah tersebut memang sudah zonasi merah, tetap harus dipandang sebagai zonasi merah. Dan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat harus dibatasi. Dan saya setuju tadi seperti testing, ini harus ditingkatkan. Dan kemudian ini juga harus ada target. Artinya mencapai positivity rate mingguan di bawah 5%. Sehingga apa yang harus dicapai dengan melakukan testing dan tracing dan treatment supaya positivity rate itu bisa tercapai. Tentu dengan testing tersebut tentu harus bisa ada target-target yang harus tersedia, termasuk juga logistik testingnya tentunya. Dan kemudian tracing juga harus bisa mencakup 80% dari seluruh mereka yang kontak erat harus sudah bisa dilacak. Tidak hanya rasionya saja, tetapi bisa gettable terhadap apa yang mau dilacak. Dan kemudian treatment ini adalah isolasi mandiri, kemudian isolasi terpusat. Kalau dia kasus sedang, ini langsung ke rumah sakit. Jadi ini yang harus perlu disiapkan di tingkat desa atau di tingkat kelurahan. Kalau sektor hulu ini, kalau kita iris sampai ke tingkat desa dan kelurahan, bisa dilaksanakan seluruh 3 pilar yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ini akan mengurangi beban di rumah sakit. Dan dengan demikian terjadi juga turunnya penularan. Vaksinasi salah satu yang harus kita kejar, di samping anak-anak, di samping juga para lansia, tentunya lansia yang penyerapannya masih rendah. Bagaimana kita bisa melacak lansia? Jawabnya adalah melalui posko PPKM di kelurahan dan desa. Mereka yang paling tahu lansia-lansia itu ada di mana. Sehingga ini yang harus kita kejar, sehingga mereka juga bisa mengetahui mana penduduk yang dengan komorbid. Tentunya ini harus ada kerjasama dari kita yang positif, kita yang kontak, untuk bisa membuka diri. Jangan kita menutup diri kepada RT dan RW, sehingga kita juga sakit sedang, baru kita melapor. Dan ini yang membuat terjadinya peningkatan kasus di rumah sakit dan tentunya juga peningkatan mortalitas. Oke, baik. Menarik Pak Alexander Ginting dan juga Ibu Mas Dalina Pane. Diskusi yang sudah kita bahas sejak awal tadi. Kita akan terus memantau bagaimana pelaksanaan PPKM level 4 yang diperpanjang ini. Dan kita akan evaluasi juga setiap pekan seperti apa pelaksanaannya. Terima kasih banyak Pak Alex dan Ibu Mas Dalina sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Mas Renhat, Pak Alex. Ya, selamat malam Bu Mas Dalina. Ya, dan kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast.